Bayangkan, dua guru yang hanya ingin membantu guru honorer malah dicap sebagai pelaku pungli, dipecat, bahkan dipolisikan. Tetapi siapa sangka kasus yang dianggap kecil ini justru sampai ke meja presiden dan membuat Prabowo turun tangan langsung di tengah malam sepulang dari Australia. Inilah kisah penuh ketidakadilan, perjuangan, dan pembelaan luar biasa yang akhirnya mengubah nasib dua guru tersebut. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan penuh keberkahan. Sebelum lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah inspiratif seperti ini. Tahun 2018 menjadi tahun paling berat bagi guru-guru honorer di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Para guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung kegiatan belajar mengajar justru hidup dalam ketidakpastian. Selama 10 bulan penuh, mereka tidak menerima gaji. Sebagian dari mereka terpaksa bekerja sambilan untuk bertahan hidup, ada yang menjadi tukang ojek, ada yang berdagang kecil-kecilan, bahkan ada yang meminjam uang ke tetangga demi bisa tetap mengajar esok hari. Namun, meski hidup begitu sulit, mereka tetap datang ke sekolah setiap pagi, mengajar dengan senyum tulus tanpa mengeluh. Mereka mencintai pekerjaan mereka dan itu terlihat dalam cara mereka menjalankan tugas. Abdul Muiz, salah satu guru senior yang dikenal tegas namun berhati lembut, melihat kondisi ini dengan mata kepala sendiri. Setiap hari ia menyaksikan bagaimana para guru honorer itu berjuang namun tetap menjaga martabat. Ia teringat obrolan dengan salah satu guru honorer yang berkata sambil tersenyum, "Pak, gaji belum cair tidak apa-apa, yang penting anak-anak tetap belajar." Kalimat itu menusuk hatinya. Bagaimana mungkin sekolah bisa berjalan normal jika para pengajarnya sendiri hidup serba kekurangan? Abdul Muiz merasa sesuatu harus dilakukan. Ia kemudian berbicara dengan Rasnal, rekan guru yang dikenal sangat dekat dengan siswa dan aktif dalam kegiatan sekolah. Keduanya sepakat bahwa tidak mungkin mereka diam lebih lama. Mereka tidak ingin melihat rekan-rekan mereka terpuruk hanya karena masalah administratif dan ketidakjelasan pendanaan. Setelah beberapa diskusi internal dengan guru-guru lain, Abdul Muiz dan Rasnal mengambil langkah resmi, membawa persoalan ini ke rapat komite sekolah. Mereka mengirim undangan formal kepada seluruh orang tua siswa melalui jalur resmi sekolah. Tidak ada unsur rahasia, tidak ada gerakan bawah tanah. Semua dilakukan terbuka sesuai prosedur. Hari rapat pun tiba. Ruang pertemuan sekolah penuh sesak oleh orang tua siswa, perwakilan komite, beberapa guru honorer, dan para guru tetap. Di depan, Abdul Muiz berdiri sambil membawa berkas laporan kondisi keuangan honorer. Ia memulai pemaparan dengan menjelaskan bahwa guru honorer belum menerima gaji selama 10 bulan. Suasana ruangan menjadi hening. Orang tua siswa saling pandang. Beberapa terlihat terkejut, sebagian lagi ikut sedih. Salah satu orang tua siswa berdiri dan berbicara lantang. "Kalau guru-guru honorer tidak dibayar, bagaimana nasib anak-anak kami? Mereka yang mengajar setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan." Suaranya disambut anggukan dari berbagai arah. Rapat yang awalnya penuh ketegangan berubah menjadi ruang solidaritas. Ketua komite sekolah kemudian mengambil alih dan mengusulkan agar orang tua siswa ikut membantu memberikan iuran sukarela sebagai solusi sementara. Iuran itu sama sekali bukan kewajiban dan sifatnya tidak memaksa. Banyak orang tua siswa langsung setuju, karena mereka menyadari besarnya peran guru honorer bagi pendidikan anak-anak mereka. Abdul Muiz dan Rasnal mencatat semua keputusan rapat dengan teliti. Setiap notulen disimpan sebagai dokumen resmi. Semua keputusan diambil secara bersama-sama, tanpa ada tekanan. Bahkan beberapa orang tua yang ekonominya kurang mampu diberikan keringanan penuh. Tidak wajib membayar sama sekali. Setelah rapat selesai, suasana berubah lebih hangat.
Para orang tua siswa menghampiri guru honorer dan menepuk pundak mereka dengan empati. Beberapa bahkan langsung menyerahkan dana bantuan secara sukarela sebagai bentuk dukungan moral. Guru-guru honorer yang selama ini pendiam dan menerima nasib, malam itu pulang dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa lega, rasa dihargai, dan rasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun, di balik itu semua, tak ada yang tahu bahwa keputusan penuh solidaritas tersebut kelak akan dipelintir, dituding sebagai pungutan liar, dan menyeret dua guru yang hanya ingin membantu kepusaran hukum yang melelahkan. Beberapa bulan setelah rapat komite yang penuh solidaritas itu berlangsung, suasana SMA Negeri 1 Luwu Utara kembali berjalan seperti biasa. Guru honorer akhirnya bisa melanjutkan kegiatan mengajar dengan sedikit lebih tenang setelah menerima bantuan iuran sukarela dari orang tua siswa. Abdul Muiz dan Rasna merasa lega, meski mereka tahu solusi itu hanya bersifat sementara. Namun setidaknya mereka telah melakukan sesuatu yang benar demi menjaga keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, Abdul Muiz menerima pesan dari salah satu rekannya bahwa ada laporan dari sebuah LSM yang menuduh dirinya dan Rasnal melakukan pungutan liar, pungli. Awalnya ia mengira itu hanya isu kecil, salah informasi yang keliru atau kesalahpahaman sesaat. Tetapi begitu ia melihat surat laporan resmi yang masuk ke kepolisian, lututnya seketika melemas. Namanya tercantum jelas sebagai terlapor, disertai tuduhan bahwa ia mengumpulkan iuran tanpa dasar, bahkan disebut-sebut mengancam siswa tidak bisa ikut ujian jika tak membayar. Ini tidak masuk akal, gumamnya pelan sambil menatap kertas itu dengan tatapan kosong. Rasnal yang berada di sampingnya mencoba tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan kebingungan yang sama. Mereka tahu bahwa seluruh proses iuran dilakukan secara transparan dan dibahas dalam rapat resmi orang tua siswa. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, bahkan ada keringanan bagi siswa yang tidak mampu. Semua dokumentasi lengkap, termasuk daftar hadir rapat dan notulen resmi. Namun, tuduhan itu terlanjur viral. Beberapa media lokal mulai memberitakan kasus tersebut tanpa mengetahui fakta penuh. Judul-judul sensasional mulai muncul, seperti 2 guru diduga lakukan pungli di sekolah. Siswa diancam tidak ikut ujian jika tidak bayar iuran, dan sejenisnya. Dalam hitungan hari, nama baik Abdul Muiz dan Rasnal yang selama ini dikenal sebagai guru disiplin dan rendah hati mendadak tercoreng. Beberapa guru lain mencoba memberi dukungan moral, namun mereka pun takut ikut terseret dalam pusaran masalah. Beberapa orang tua merasa marah karena nama sekolah dibawa-bawa dalam kasus hukum. Ada juga yang percaya sepenuhnya kepada Abdul Muiz dan Rasnal karena mereka hadir langsung dalam rapat komite. Namun, suara pendukung seringkali kalah oleh kebisingan opini yang menyebar cepat. Di tengah tekanan sosial itu, Abdul Muiz dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Ketika memasuki kantor polisi, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Rasa tidak berdaya. Padahal, seluruh niatnya hanya untuk membantu guru honorer yang sudah berbulan-bulan tidak menerima gaji. Di ruang pemeriksaan, ia menjelaskan dengan detail bahwa rapat diadakan secara resmi, bahwa iuran bersifat sukarela, bahwa siswa tetap diizinkan ikut ujian meski belum membayar, bahwa seluruh keputusan diambil oleh orang tua siswa bersama komite sekolah. Namun pemeriksaan terus berjalan panjang, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dicari hingga kasus itu tampak lebih besar dari yang seharusnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling gelap bagi Abdul Muiz dan Rasnal. Beberapa LSM menekan kepolisian agar memproses kasus pungli ini lebih cepat. Sementara masyarakat terbelah. Ada yang membela, ada yang mengutuk, dan ada pula yang tidak peduli, tetapi ikut menyebarkan potongan informasi yang tidak utuh. Abdul Muiz ingat suatu sore ketika ia pulang dari sekolah, seorang tetangganya menatapnya dengan pandangan aneh, seolah-olah melihat seseorang yang baru saja tertangkap melakukan kejahatan besar. Rasnal pun mengalami hal yang sama. Ia mengaku hampir tidak keluar rumah selama beberapa hari karena tidak kuat menerima tatapan dan bisikan orang-orang sekitar.
Padahal yang sesungguhnya terjadi sama sekali berbeda. Para siswa yang mengenal Abdul Muiz dan Rasnal mulai merasakan dampaknya. Mereka kehilangan dua guru yang biasanya selalu hadir dengan semangat. "Kenapa nama guru-guru kami diberitakan buruk?" tanya seorang siswa dengan lugu. Namun para guru lain hanya bisa diam, karena mereka pun tidak berwenang menyampaikan apapun selama proses hukum berjalan. Meski dihimpit tekanan, Abdul Muiz terus menyimpan satu keyakinan. Kebenaran pada akhirnya akan terlihat. Ia menyimpan seluruh dokumen rapat, notulen, dan bukti-bukti lain dengan sangat rapi. Berharap itu bisa menjadi penolong ketika proses semakin memanas. Namun, waktu terus berjalan dan situasi tidak juga membaik. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan bahwa ia dan Rasnal akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Saat kabar itu menyebar, gejolak besar pun mulai muncul di masyarakat. Banyak tokoh pendidikan daerah ikut bersuara. Beberapa meminta agar kasus ini ditinjau ulang karena dinilai penuh kejanggalan. Namun, tekanan dari pihak luar tetap saja kuat. Tanpa mereka sadari, kasus dua guru ini perlahan berubah menjadi isu nasional dan akhirnya menarik perhatian sampai ke meja pimpinan tertinggi negara. Perlahan namun pasti, badai besar mulai terbentuk. Badai yang akan membawa perubahan besar dalam nasib kedua guru itu. Hari ketika keputusan pemecatan itu diumumkan, suasana di SMA Negeri 1 Luwu Utara berubah seperti sekolah yang sedang berkabung. Tidak ada suara riuh anak-anak di pagi hari. Tidak ada sapaan hangat guru-guru di lorong. Semua berjalan dengan canggung dan berat. Di papan pengumuman sekolah, tertempel satu lembar surat resmi yang menjadi awal mula luka baru bagi seluruh warga sekolah. Pemberhentian Abdul Muiz dan Rasnal dari tugas mengajar. Kabar pemecatan itu menyebar dengan cepat. Beberapa orang tua siswa yang mengetahui hubungan dekat kedua guru itu dengan anak-anak mereka langsung menghubungi pihak sekolah, menanyakan alasan sebenarnya. Namun jawaban yang diberikan selalu sama. Pihak sekolah mengikuti prosedur dan menunggu proses hukum. Di balik kata-kata itu, semua orang tahu bahwa tekanan dari luar sangat besar. Pihak sekolah takut kasus ini semakin mencoreng nama institusi jika mereka tidak mengambil tindakan cepat. Hari itu menjadi hari paling sunyi sepanjang karir Abdul Muiz dan Rasnal. Mereka meninggalkan sekolah bukan sebagai guru yang dihormati, melainkan dengan status diberhentikan melekat pada diri mereka. Beberapa siswa yang melihat mereka pergi hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Salah seorang siswa memanggil dengan lirih, "Pak, Bapak salah apa?" Namun mereka tidak punya jawaban. Bahkan untuk menenangkan anak itu pun, mereka tidak sanggup berkata apa-apa. Setelah berita pemecatan menyebar, tekanan sosial makin tidak tertahankan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Abdul Muiz mulai merasakan perubahan sikap orang-orang. Tetangga yang biasanya menyapa ramah, kini hanya lewat sambil melirik singkat. Ada yang berbisik-bisik ketika ia melintas. Beberapa bahkan berani mengatakan di belakangnya bahwa seorang guru tidak mungkin dilaporkan jika tidak bersalah. Itu adalah kalimat yang paling menusuk hatinya. Rasnal mengalami tekanan yang lebih berat. Ia dikenal lebih periang dan dekat dengan masyarakat, sehingga ketika kasus ini meledak, banyak yang merasa kecewa dan mendadak menjauh. Rasnal mengurung diri beberapa hari, tidak berani keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak. Teleponnya berdering berkali-kali. Namun sebagian besar panggilan berasal dari wartawan atau pihak yang mencari sensasi, bukan dari orang-orang yang benar-benar ingin memberi dukungan. Di sisi lain, keluarga mereka pun ikut merasakan dampaknya. Istri Abdul Muiz menangis hampir setiap malam karena tidak kuat menghadapi pemberitaan negatif di media sosial. Anaknya yang masih sekolah harus menahan malu karena teman-temannya mulai bertanya dan menduga-duga. Sementara istri Rasnal mencoba menenangkan suaminya, meski dirinya sendiri sebenarnya takut. Bagaimana masa depan mereka setelah ini? Namun,
Meski tekanan semakin menghimpit, tidak semua pihak membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Semakin banyak orang tua siswa yang mulai bersuara lantang. Mereka ingat betul bahwa rapat komite dilaksanakan secara terbuka dan semua keputusan merupakan hasil musyawarah. Bahkan, ada ibu-ibu yang menyatakan kesaksian langsung bahwa tidak ada ancaman apapun terkait ujian semester. Para siswa pun tidak tinggal diam. Mereka menuliskan pesan-pesan dukungan di media sosial, menceritakan kebaikan dan ketulusan dua guru mereka. Beberapa membuat video pendek berisi ungkapan rindu dan harapan agar kedua guru itu kembali mengajar. Video-video itu mulai viral dan menarik perhatian banyak orang. Di tengah gelombang dukungan ini, tekanan terhadap pihak penegak hukum juga mulai meningkat. Banyak tokoh pendidikan dan aktivis HAM mempersoalkan kejanggalan kasus dan pemecatan kilat yang terjadi sebelum proses pengadilan berjalan. Mereka mendesak agar penyidikan ditinjau ulang dan para penyidik diperiksa karena terlihat jelas ada ketidakwajaran. Propam Polda Sulawesi Selatan akhirnya turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polres Luwu Utara. Langkah ini memberikan secercah harapan bagi Abdul Muiz dan Rasnal. Meski begitu, masa depan mereka tetap suram karena nama baik mereka sudah terlanjur rusak di mata publik. Meski diterpa badai fitnah dan tekanan sosial, satu hal tidak pernah berubah. Hati mereka tetap yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Mereka hanya tidak tahu bahwa cahaya itu akan datang jauh lebih besar dan lebih mengejutkan dari yang pernah mereka bayangkan. Bahkan akan sampai ke tangan orang yang tidak pernah mereka sangka, Presiden Republik Indonesia sendiri. Setelah pemecatan Abdul Muiz dan Rasnal menjadi bahan pembicaraan di seluruh Kabupaten Luwu Utara, gelombang emosi masyarakat mulai berubah arah. Jika pada awalnya banyak warga bingung, ragu, bahkan termakan opini negatif, kini mereka mulai melihat kejanggalan besar dalam kasus ini. Para orang tua siswa yang mengikuti rapat komite mulai menyadari bahwa tuduhan pungli yang diarahkan kepada kedua guru itu tidak berdasar sama sekali. Awalnya, dukungan itu muncul dalam bentuk kecil. Beberapa orang tua siswa mulai menuliskan komentar di media sosial. Mereka menjelaskan bahwa iuran tersebut diambil melalui musyawarah, bukan keputusan sepihak. Kami hadir langsung dalam rapat itu. Tidak ada paksaan. Tulis salah satu orang tua dalam unggahan Facebook yang kemudian dibagikan ratusan kali. Unggahan itu diikuti banyak testimoni lain dan perlahan masyarakat mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari tuduhan ini. Di sekolah, para siswa mulai bergerak. Grup-grup WhatsApp kelas dipenuhi pesan mengenai rencana membuat kampanye dukungan untuk kedua guru yang mereka cintai. Beberapa siswa membuat video TikTok berisi foto-foto Abdul Muiz dan Rasnal saat mengajar, disertai teks motivasi seperti "Guru kami bukan kriminal". Video itu viral, ditonton puluhan ribu kali dalam waktu singkat. Tanggapan publik pun memanas. Dalam beberapa hari, sekolah menjadi tempat diskusi emosional. Banyak siswa berjalan menuju ruangan guru hanya untuk melihat kursi kosong yang biasanya diduduki Abdul Muiz atau mendengar suara ceria Rasnal. Ketidakhadiran mereka menimbulkan kekosongan yang nyata dan rasa kehilangan itu memicu keberanian baru dari para siswa. Mereka mulai menuliskan surat-surat kecil berisi dukungan, ditempelkan di dinding koridor. Ada yang menulis, "Pak, kami percaya sama Bapak." Ada pula yang menulis, "Keadilan pasti datang." Di luar sekolah, masyarakat mulai bergerak lebih besar. Beberapa tokoh masyarakat, termasuk mantan kepala desa, aktivis pendidikan, dan anggota komite sekolah, mengadakan pertemuan informal untuk membahas cara membantu dua guru tersebut. Mereka membentuk kelompok kecil bernama Forum Peduli Guru Luwu Utara, yang kemudian menjadi pusat koordinasi untuk mengumpulkan fakta, kesaksian, dan bukti pendukung. Media lokal mulai memberitakan perkembangan baru ini. Mereka menyoroti sisi kemanusiaan perjuangan Abdul Muiz dan Rasnal.
menggambarkan bagaimana keduanya hanya berusaha membantu guru honorer yang selama berbulan-bulan tidak mendapat gaji. Liputan-liputan ini mendapat respon besar dari masyarakat luas. Banyak pembaca meninggalkan komentar penuh simpati. Bahkan beberapa editor merasa perlu membuat laporan investigatif untuk menggali lebih dalam kejanggalan kasus pungli tersebut. Puncak dari dukungan publik datang ketika tokoh-tokoh nasional mulai turut bersuara. Seorang aktivis HAM terkenal menuliskan cuitan tentang kasus ini, mengatakan bahwa pemberhentian Abdul Muiz dan Rasnal adalah cerminan betapa rentannya posisi guru dalam sistem birokrasi. Cuitan itu mendapatkan puluhan ribu likes dan menjadi trending topik nasional. Tak lama kemudian, beberapa influencer pendidikan dan pendakwah terkenal ikut membuat video dukungan. Mereka mengatakan bahwa langkah kedua guru itu adalah bentuk kepedulian, bukan pelanggaran hukum. Dukungan semakin mengalir ketika para orang tua siswa mengadakan konferensi pers sederhana di halaman sekolah. Mereka berbicara lantang, menyampaikan fakta bahwa semua keputusan dilakukan melalui musyawarah resmi. Salah seorang ibu berkata sambil menahan tangis, "Kalau bukan karena Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal, anak-anak kami mungkin kehilangan pelajaran berbulan-bulan. Mereka bukan penjahat." Rekaman konferensi pers itu viral di berbagai platform. Gelombang solidaritas ini akhirnya menggema sampai ke telinga pejabat daerah. Pemerintah kabupaten mulai meninjau kasus tersebut. Namun banyak pihak merasa proses ini masih berjalan lambat dan penuh tekanan. Di tengah ketidakpastian itu, sebuah berita mengejutkan muncul. Propam Polda Sulawesi Selatan mengirim tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Polres Luwu Utara. Langkah ini dianggap sebagai titik balik penting dalam kasus ini. Kedatangan tim Propam memberi harapan baru. Mereka mewawancarai sejumlah pihak, memeriksa dokumen, hingga menggali prosedur penetapan tersangka. Banyak yang menilai langkah ini mengindikasikan bahwa kasus Abdul Muiz dan Rasnal memang bermasalah sejak awal. Masyarakat pun merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. Dukungan yang awalnya kecil kini telah berubah menjadi gerakan besar. Sosial media, diskusi publik, hingga media nasional mulai menyoroti kasus ini. Abdul Muiz dan Rasnal yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang rasa malu dan tekanan sosial, kini mulai merasakan kembali secercah cahaya harapan. Namun mereka belum tahu bahwa perhatian terhadap kasus mereka akan mencapai puncak yang jauh lebih besar, bahkan sampai ke tangan Presiden Republik Indonesia sendiri. Kamis dini hari pukul 01.30 waktu Indonesia bagian Barat, Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma masih diselimuti gelap dan udara lembab khas Jakarta. Pesawat kepresidenan baru saja mendarat setelah perjalanan panjang dari Australia. Para ajudan dan protokol sudah bersiap menyambut. Namun, sebuah kabar yang sudah menunggu di meja Presiden Prabowo Subianto membuat suasana mendadak berubah penuh ketegangan. Di antara tumpukan dokumen diplomatik, laporan keamanan, dan agenda kenegaraan, terdapat satu map coklat bertuliskan rehabilitasi guru Luwu Utara. Pak, negara masih peduli pada orang kecil seperti kita, ucapnya terbata-bata. Abdul Muiz sendiri hanya bisa menunduk, dadanya terasa penuh. Saya tidak pernah menyangka Presiden sendiri turun tangan. Ini lebih dari yang saya harapkan. Di tempat berbeda, Rasnal duduk bersama keluarga dan beberapa tetangga yang datang membawa kue dan air mineral sebagai ungkapan syukur. Ia mengusap wajah dan matanya berkali-kali seolah masih belum percaya. "Ini bukan hanya untuk saya dan Pak Muiz," katanya lirih. "Ini untuk semua guru yang pernah dianggap remeh, yang bekerja dalam sunyi."
Sementara itu, di Jakarta, Prabowo memberikan arahan langsung kepada Kapolri untuk menurunkan propam dan memastikan prosedur penetapan tersangka diperiksa ulang secara profesional. Keadilan itu harus ditegakkan, bukan hanya untuk kasus besar, tetapi juga untuk rakyat kecil, tegasnya. Kabar rehabilitasi ini juga sampai ke sekolah. Beberapa siswa yang dulu hanya mendengar kabar simpang siur, kini berdiri di halaman sekolah dengan wajah bahagia. "Guru-guru kita tidak bersalah!" seru salah satu siswa dengan bangga. Para guru honorer yang dulu mereka bela pun ikut menangis haru. "Kalau bukan karena mereka, kami bisa saja hilang dari sekolah ini," kata salah satu dari mereka. Kemenangan moral itu menyebar cepat tidak hanya di Luwu Utara, tetapi ke seluruh Indonesia. Banyak guru di daerah lain merasa lebih berani bersuara, merasa bahwa negara tidak akan tinggal diam bila ketidakadilan itu terjadi. Dan malam itu, di rumah masing-masing, Abdul Muiz dan Rasnal sama-sama menatap ke langit. Ada rasa lega, ada rasa bangga, ada rasa bahwa perjuangan tidak sia-sia. Tapi mereka juga tahu, perjalanan belum selesai. Rehabilitasi bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang selama ini mereka hidupi dengan sepenuh hati. Aroma pagi di Luwu Utara terasa berbeda setelah kabar rehabilitasi menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di sekolah tempat Abdul Muiz dan Rasnal pernah mengajar, para siswa berdiri di halaman dengan wajah yang jauh lebih bersemangat. Beberapa dari mereka bahkan membuat poster kecil bertuliskan, "Selamat datang kembali, guru kami." Walaupun keduanya belum resmi kembali mengajar, semangat itu sudah menunjukkan betapa besar dukungan masyarakat untuk mereka. Di ruang guru, para pendidik saling berbincang mengenai kejadian yang baru saja mengguncang negeri. Banyak dari mereka yang merasa bahwa keputusan Presiden Prabowo bukan hanya pemulihan status dua guru, melainkan sinyal kuat bahwa suara guru yang biasanya sunyi dan jarang terdengar akhirnya mendapatkan tempat di ruang keadilan nasional. Sementara itu, Abdul Muiz duduk di beranda rumahnya, menatap jalan kecil di depan rumah. Ia mengingat perjalanan panjang yang baru saja dilaluinya. Dari niat sederhana membantu guru honorer, menjadi laporan pungli, pemeriksaan polisi, hingga akhirnya mendapatkan rehabilitasi langsung dari Presiden. Rasanya seperti badai besar yang akhirnya mereda. Istrinya datang membawa 2 gelas teh panas. "Pak, banyak warga datang mau ketemu. Mereka bilang mau dengar langsung dari Bapak." Abdul Muiz tersenyum kecil. "Saya ini cuma guru biasa, tidak pernah cari panggung." "Justru itu, Pak. Karena Bapak tidak cari panggung, masyarakat makin mendukung," jawab istrinya sambil duduk di sampingnya. Di tempat lain, Rasnal juga sedang menerima kunjungan dari anak-anak muda desa. Mereka bercerita bagaimana kisah dua guru itu membuat mereka percaya bahwa kebenaran tidak selalu kalah. Bahkan, beberapa mahasiswa Fakultas Hukum datang ingin melakukan penelitian mengenai kasus tersebut sebagai contoh judicial review dan perlindungan profesi guru. "Pak, kami ingin menunjukkan bahwa apa yang Bapak dan Pak Muiz alami ini akan jadi pelajaran besar bagi kami generasi muda. Bahwa memperjuangkan yang benar itu memang berat, tapi bukan berarti mustahil," ucap salah satu mahasiswa dengan penuh ketulusan. Rasnal menepuk pundak anak itu. "Kalianlah masa depan Indonesia. Kalau kalian terus pegang nilai kejujuran, adil, dan berani, negara ini akan maju." Di Jakarta, Prabowo mengadakan rapat evaluasi bersama kementerian terkait dan aparat penegak hukum. Ia menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah elemen vital negara. "Kalau guru tidak diperlakukan dengan adil, bagaimana negara bisa maju?" kata beliau dengan tegas. Instruksi pun dikeluarkan
memastikan penyusunan standar perlindungan hukum terhadap guru, mempertegas mekanisme pelaporan pungli agar tidak disalahgunakan, serta mempercepat pemeriksaan terhadap penyidik yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam kasus ini. Hal ini menjadi titik awal perubahan kebijakan nasional terkait perlindungan tenaga pendidik. Dampak kasus ini tak hanya terasa di Luwu Utara, tetapi merambat ke seluruh Indonesia. Di berbagai kota, para guru mengadakan diskusi kecil mengenai perlindungan profesi. Di media sosial, topik hashtag keadilan untuk guru menjadi tren nasional. Banyak selebritas, tokoh publik, hingga aktivis pendidikan menyuarakan dukungan. Beberapa stasiun televisi besar mengundang Abdul Muiz dan Rasnal untuk hadir sebagai narasumber. Namun keduanya memutuskan untuk menolak sebagian besar undangan tersebut. Saya takut nanti niat kami dipelintir, ujar Abdul Muiz kepada salah satu produser program talk show. Biarlah masyarakat melihat apa adanya saja. Tidak perlu kami banyak tampil. Rasnal sepakat. Kami bukan mau terkenal. Kami cuma ingin keadilan. Namun yang paling menyentuh adalah perubahan di sekolah itu sendiri. Guru-guru honorer yang dulu hampir putus asa, kini mendapatkan perhatian dan bantuan baru. Pemerintah daerah mulai menyusun ulang anggaran, memastikan tidak ada lagi guru honorer yang menunggu berbulan-bulan tanpa gaji. Anak-anak kembali belajar dengan tenang. Tidak ada lagi keresahan seperti beberapa bulan lalu. Suasana yang dulu penuh tuduhan kini berubah menjadi harapan baru. Pada suatu sore yang tenang, Abdul Muiz dan Rasnal bertemu di sekolah lama mereka. Mereka berdiri di halaman melihat bangunan yang pernah menjadi saksi perjuangan mereka. Tidak ada kata-kata yang dibicarakan pada awalnya, hanya tatapan saling menguatkan. Akhirnya, Abdul Muiz berkata pelan, "Pak, ternyata benar, kejujuran memang mahal, tapi Tuhan tidak tidur." Rasnal mengangguk. Dan ketika negara ikut hadir, keadilan itu sempurna. Di langit, matahari mulai tenggelam. Cahaya jingga menyapu halaman sekolah, membuat siluet keduanya tampak kokoh, seolah alam pun ikut merayakan kemenangan moral yang akhirnya berpihak pada orang-orang yang tulus bekerja di balik nama besar pendidikan Indonesia. Kasus ini mungkin telah selesai, tetapi kisahnya akan terus hidup, menjadi inspirasi bagi generasi pendidik berikutnya. Menjadi pengingat bahwa keadilan bisa datang selama masih ada orang yang berani memperjuangkannya. Itulah kisah lengkap tentang bagaimana dua guru sederhana akhirnya mendapat keadilan setelah bertahun-tahun mengalami ketidakadilan. Dari perjuangan membela guru honorer, fitnah pungli, hingga akhirnya dibela langsung oleh Presiden. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah keputusan rehabilitasi sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan viral lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.